Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjikum min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo, yang saya hormati pimpinan Majelis Tabligh Aisyah Sidoarjo, yang saya banggakan teman-teman sekolah Mubalighot Majelis Tabligh Sidoarjo serta teman-teman cabang dan ranting Majelis Tabligh se-Sidoarjo. Alhamdulillah, ucapan syukur yang tidak henti-hentinya kita lantunkan berkat nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti kajian secara virtual yang telah diagendakan oleh Majelis Tabligh Sidoarjo. Semoga program ini mendapat ridhonya dan bermanfaat bagi orang lain. Sholawat ma'assalam, semoga senantiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu membimbing umatnya. Jika umatnya mau mentaati maka akan selamat, dan sebaliknya jika mengingkari maka akan terlaknat. Para pendengar rahimakumullah, kajian kali ini mengambil sebuah tema tanda-tanda akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman atau hari kiamat adalah merupakan bagian rukun iman yang jumlahnya 6, yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadha dan qadar atau takdir. Keenam rukun ini sebagai pilar yang wajib hukumnya untuk dipercayai. Akhir zaman atau hari kiamat yaitu suatu peristiwa yang paling menakutkan bagi seluruh makhluk hidup, karena saat kiamat tiba, alam semesta beserta isinya akan hancur tanpa sisa. Hari kiamat pasti terjadi dan kita wajib mempercayainya. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annasa'ata atiyatun, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu ma fil kubur,
Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Namun, kapan kepastian datangnya, tidak ada yang tahu. Sekalipun kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hari kiamat merupakan perkara yang gaib. Ada 5 perkara yang gaib yang hanya Allah yang tahu, seperti dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Akan tetapi Allah melalui Rasul-Nya sudah mengabarkan tentang tanda-tandanya. Para pendengar rahimakumullah, kalau merujuk pada definisi kiamat, yaitu ada 2. Yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu hancurnya sebagian alam. Misalnya banjir, tanah longsor, tsunami, kematian. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak. Maka tanda-tanda akhir zaman pun dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil ini sangat banyak. Menurut Syekh Ali Jabir, itu ada sekitar 57. Ulama lain ada yang kurang dari itu, bahkan ada yang lebih dari 57. Oleh karena itu, di sini saya akan menerangkan sebagian saja dari tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah bermegah-megahan dalam membangun masjid. Hadis diriwayatkan Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, La taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta yatabahan nasu fil masajid, sebelum manusia bermegah-megahan membangun masjid. Banyak orang yang membangun masjid namun sepi jamaahnya. Memang di satu sisi membangun masjid adalah perbuatan yang mulia kalau hal itu disertai dengan memakmurkannya. Misalnya banyak yang berjamaah di dalam sholat 5 waktu, disertai banyaknya taklim dan berbagai kajian. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah
Al-Ayah. 2. Dicabutnya ilmu dari manusia. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakunu baina yadayis saati ayyaman. Menjelang kiamat akan ada beberapa hari, yurfa'u fihal ilmu, di mana ilmu dicabut, wa yunazzilu fihal jahlu, lalu diturunkanlah kebodohan, wa yaksuru fihal harju, dan banyak terjadi kerusuhan, wal harju al qatslu, adapun kerusuhan adalah pembunuhan. Yang dimaksud dicabutnya ilmu adalah wafatnya ulama atau para pemilik ilmu. Ketika tidak tersisa orang yang berilmu, maka manusia merujuk atau meminta fatwa kepada orang-orang yang bodoh. Mereka ini sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, wajiblah kita semua bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama adalah ilmu agama. Yang ketiga adalah pembunuhan. Banyaknya kasus pembunuhan ini adalah merupakan juga tanda-tanda kiamat kecil. Kita sering menyaksikan atau mendengarkan baik di koran, di televisi, seorang suami membunuh istrinya gara-gara karena salah prasangka, berebutan harta, atau mungkin karena soal sepele, soal remeh, yaitu misalnya masalah pinjam meminjam padahal nominalnya juga tidak besar, namun sampai terjadi pembunuhan. Maka kata Rasulullah, wa yaksurul harju, banyak terjadi kerusuhan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, apa itu kerusuhan? Qala al-qatslu, al-qatslu. Beliau menjawab, pembunuhan. Yang keempat adalah mengeringnya sungai atau lembah Efrat. Seperti dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la taqumus saatu, tidak akan terjadi kiamat hatta yaksirul furatu, sebelum lembah Efrat menyingkap an jabalim min dhahab, sebuah gunung emas, yaktatilun nasu alaihi, yang menyebabkan peperangan di antara manusia yang merebutnya. Fayuk talu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, dari setiap 100 orang akan terbunuh 99. Wa yakulu kullu rajulin minhum, dan setiap orang dari mereka berkata, la'alli akunu analladzi anju, barangkali akulah yang akan selamat. Termasuk tanda kiamat yang berikutnya adalah mengeringnya sungai Efrat, salah satu sungai yang terbesar dan terpanjang di Irak. Menurut pantauan Google Map, bahwa mulai tahun 2013-2014 sudah mulai mengering. Kata Rasulullah, jika
Sungai Efrat sudah mengering, maka akan tampaklah sebuah gunung emas, yang nantinya gunung emas tersebut akan diperebutkan oleh banyak orang. Dan termasuk dengan adanya keringnya sungai Efrat ini, tanda-tanda Dajjal mau keluar. Yang kelima adalah dicabutnya amanah dari hati manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyiatil amanatu," apabila disia-siakan amanah, fantadiris sa'ah, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Qala kaifa ido'atuha ya Rasulullah? Bagaimana cara menyia-nyiakan wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya adalah fenomena manusia akhir zaman nampaknya alim dan warok, tapi mereka adalah mengkhianati manusia. Para pendengar rahimakumullah, dengan adanya tanda-tanda akhir zaman tentunya mengandung beberapa hikmah, di antaranya satu, lebih meyakinkan adanya hari kiamat. Dua, bukti rahman rahimnya Allah yang telah bermurah hati memberitahukan bocoran dari sekian tanda-tanda hari kiamat, agar kita lebih sadar dan segera membekali diri dengan amalan-amalan ibadah untuk kehidupan di akhirat kelak. Tiga, agar semua umatnya lebih berhati-hati tentang dunia dan usianya tidak akan lama, dan menganjurkan umatnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar selamat dari bahaya kiamat. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dengan tidak mempercayai hari kiamat antara lain, satu, hidupnya tanpa mengindahkan aturan, baik aturan agama, hukum, sosial, budaya, dan lain-lain. Kedua, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Demikian materi kajian tentang tanda-tanda akhir zaman. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi. Wal afu minkum nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.